Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Welcome. Selamat datang di Sharia Investment Forum 2021 Goes to Germany. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di dalam sebuah majelis yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah. Salawat serta salam juga kita junjung tinggi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena limpahan risalahnya lah kita masih bisa mengecap sunnah-sunnah beliau dan hidup dengan penuh keberkahan sampai akhir zaman, insya Allah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Herman Cahya Nugraha, selaku Marketing Manager di PT LBS Rundana. Nah, insya Allah hari ini akan menjadi moderator dalam majelis ini, insya Allah. Dan insya Allah di sini sudah hadir juga Direktur Kepatuhan Syariah di PT LBS Rundana, yaitu Pak Murdani Aji, dan juga Direktur Keuangan dan HR di PT LBS Rundana, Dr. Intan Gumila. Dan untuk bersatu kepada yang terhormat, kami ucapkan juga Ketua Masjid Indonesia Wished and Culture Zentrum, dan juga kepada yang terhormat memberi makna.id. Dan untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Juan Akbar untuk memberikan sambutan. Tafadhol Bapak Muhammad Juan Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Herman atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, selamat sore di Indonesia ya, Bapak semua, Bapak Insan dari LBS Rundana dan juga Bapak Murdani Haji. Alhamdulillah, Rabbil Alamin atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat bertemu di acara webinar hari ini dengan tema yang sangat menarik juga tentang syariah investment atau investasi syariah dari teman-teman dari LBS Rundana Indonesia. Terima kasih juga sekali lagi sudah berkenan untuk membersamai kita semua pada hari ini. Selain itu saya juga ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman atau tim dari IWK Wissenschaft dan juga teman-teman dari Memberi Makna Indonesia dan juga kepada semua yang terlibat dalam mengkoordinir event hari ini. Masya Allah, di tengah-tengah weekend ya, di tengah-tengah liburan, mungkin kalau mahasiswa di sini lagi liburan semua, kita bisa mendapatkan kesempatan yang cukup langka bisa dibilang untuk belajar bersama tentang investasi terlebih di syariah. Dan temanya sangat menarik banget gitu ya, meskipun bisa dibilang tadi saya bilang mayoritas kita di sini adalah mahasiswa di Berlin, mahasiswa semua, tapi alangkah lebih baik gitu ya jika kita dapat mengenal atau bahkan bisa memulai gitu ya investasi sedini mungkin. Dengan gitu kita berharap bahwa dana yang kita sisihkan itu bisa juga bertumbuh di masa depan sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita mungkin semua untuk bebas dari financial freedom, sehingga kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk keperluan umat dan lainnya. Dan juga ya dengan begitu istilahnya juga dengan investasi kita sama-sama tahu ya bahwa uang yang kita tabungkan juga istilahnya nggak akan berkurang. Masalah kita tahu kalau uang di bank itu kan nilainya pasti berkurang ya karena akan terimbas oleh inflasi istilahnya. Tapi insya Allah dengan kita mengenai investasi dengan memilih investasi yang tepat
itu semua akan menjadi buah yang baik di masa mendatang juga. Tapi tidak hanya itu gitu ya, tidak hanya mementingkan investasi semata, tapi juga kita sebagai seorang muslim yang baik juga kita harus mementingkan syariat atau batasan-batasan yang ada di agama kita. Oleh karena itu syariah pun perlu kita tetapkan atau perlu kita sandingkan dengan nama investasi tadi, sehingga itu akan membawa juga keberkahan buat kehidupan kita tidak hanya di dunia maupun di akhirat kelak, insyaallah. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi, insyaallah sekali lagi jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Marilah kita sama-sama menyimak webinar hari ini. Semoga acara yang insya Allah bermanfaat ini dapat menjadi bekal untuk kita semua, ya, untuk dapat mengenal lebih dalam apa itu investasi syariah. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mas Herman selaku moderator. Masya Allah. Jazakallahu khairan Pak Muhammad Juan Akbar selaku Ketua Masjid IWKZ gitu ya. Dan untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Murdani Aji untuk memberi sambutan dari perwakilan LBS Rundana. Tafadhol Pak Murdani Aji. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan atas kesempatannya Herman, dan salam kenal juga Pak Muhammad Juan Akbar dan beserta tim ya dari IWKZ dan teman-teman lainnya ya. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di sini mungkin sedikit perkenalan terkait dengan ini. Mungkin sifatnya ini ya agak sedikit santai saja ya. Di sini sore, ya, mudah-mudahan mengisi waktu sore. Mungkin di sana pagi ya Pak Juan ya. Insya Allah ya. Ya kita pagi jam 11 di sini. Masya Allah. Ya. Baik, mungkin gimana Pak Incan? Mau santai atau kita ada yang mau dipresentasikan? Nanti arahnya bagaimana? Mungkin Pak Incan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, teman-teman IWKZ yang di Jerman ya. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, menurut kita sih santai aja. Kita coba nanti Pak Herman coba dibuka slide per slide yang kita ingin coba sharing kepada teman-teman. Nanti kalau pada saat slide tersebut ada yang tiba-tiba ingin bertanya atau ingin diskusi lebih lanjut, tafadhol aja, langsung aja. Jadi kita sifatnya santai aja ya, Bapak-Bapak dan teman-teman di sana ya. Baik. Baik. Ini udah itu ya. Mungkin sedikit penjelasan dari LBS Urundana ya. Sebetulnya gini, sebelum lebih jauh apa itu LBS, Urundana itu adalah perusahaan securities crowdfunding. Jadi layan Urundana. Di sini investasi yang mungkin bisa dibilang investasi patungan begitu kali ya, yang lebih mudah difahaminya. Ya, PT LBS Urundana sendiri adalah perusahaan yang dibentuk oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala untuk memfasilitasi, menjembatani antara pelaku usaha, terutama memang fokus pada UMKM dan UKM, yang insya Allah berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat tentunya, melalui metode layan urun efek atau securities crowdfunding, atau mungkin bisa dibilang patungan tadi ya. PT LBS Urundana itu adalah anak perusahaan dari PT Lajnah Bisnis Syariah. Dan PT Lajnah Bisnis Syariah sendiri sudah berdiri sejak tahun 2018. Alhamdulillah pada tahun 2020 sejak POJK keluar di tahun 2020 nomor 57 itu ada peraturan OJK yang timbul untuk meregulasikan aturan main dari securities crowdfunding. Jadi disitulah kita perlunya untuk bagaimana membentuk satu anak perusahaan yang memang dikhususkan untuk berada di segmen usaha securities crowdfunding, karena di dalam POJK tersebut tidak boleh ada usaha lain selain hanya untuk securities crowdfunding. Jadi kita tidak bisa memaksakan perusahaan induk
untuk melakukan usaha ini, sehingga kita bentuklah PT LBS Urundana untuk mendevelop usaha securities crowdfunding. Ya, selanjutnya mungkin Pak Herman. Nah, di sini visi misinya yaitu menjadi lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan dengan prinsip etika, adab, dan perilaku Islami, sebagaimana kita seorang Muslim yang dilandasi dan diatur dalam Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Itulah landasan kita ya, landasan perusahaan, baik itu landasan perusahaan induk Lajnah Bisnis Syariah maupun landasan LBS Urundana itu sendiri. Untuk misinya, insya Allah menyediakan prasarana dan sarana untuk terwujudnya komunitas melalui metode securities crowdfunding pada suatu platform online yang insya Allah nanti web based maupun Android atau mobile apps atau juga iOS yang diakui oleh regulasi, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Di sini yang kita bangun dari awal yaitu adalah keberkahan dalam usaha. Ini niat dari kita ya, kita mencari keberkahan. Kemudian yang kedua, kita akan mendevelop akad-akad yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan yang memang sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, sudah ada, sehingga kita tinggal bagaimana mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita. Kemudian produk pendanaan syar'i ini insya Allah menjadi yang terdepan dan tepat bagi UMKM. Nah, disinilah urgensi harta haram yang kenapa sih kita harus syar'i? Karena di sini ada riwayat hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki baik yang telah kami karuniakan kepadamu. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang dia berpergian jauh hingga penampilannya menjadi kusut dan kumal, lalu ia menengadah kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas langit, seraya dia berkata, ya Rob, dia berdoa ya. Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulu ia diberi makan dari makanan yang haram. Maka Rasulullah bersabda, kemudian melanjutkan sabdanya, maka mana mungkin permohonannya dapat dikabulkan. Di sini diriwayatkan oleh Muslim, artinya disinilah urgensinya. Percuma kita ketika apa yang kita hasilkan adalah sesuatu dari hal yang haram, karena doa dari apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saya mana mungkin untuk dikabulkan, begitu sabda dari Rasulullah. Artinya kita harus menjaga betul apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang masuk ke dalam kerongkongan kita, untuk memastikan hal itu adalah halal dan sesuai dengan syariat. Inilah urgensi bagi kita sebagai Muslim. Nah, di sini adalah core dari ideologi kita. Mungkin people can change, system can change, teknologi can change, value bisa berubah, strategi juga mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan platform misalnya. Tapi yang menjadi core kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat yang insya Allah itu tidak akan pernah berubah hingga akhir nanti. Ini yang kita pegang, ini yang kita gigit kuat-kuat dengan gigi geraham insya Allah, karena ini tidak mungkin bisa berubah. Disinilah pondasi kita. Insya Allah kita dengan ini kita bisa membentuk people, kita membentuk sistem, kita membentuk value, strategi, dan juga teknologi dengan dasar yang insya Allah kita pegang, yang tanpa celah ya, tanpa cacat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sini historical dari PT LBS itu pada tahun 2018 kita berdiri. Kemudian kita mengadakan investor forum pertama pada kuartal kedua 2018. Kemudian di awal tahun 2019 kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk audiensi bersama dengan OJK. Di sana kita audiensi pertama yang diskusi awal dengan OJK, apakah dulu waktu itu belum terlalu ini ya, SCF itu masih dalam perancangan.
Dulu kalau tidak salah namanya ECF, masih equity crowdfunding, belum ke arah securities crowdfunding. Nah, alhamdulillah kemudian berbarengan dengan itu kita juga telah mengarrange sebuah perusahaan oleh-oleh di Batam senilai 700 juta. Itulah pertama proyek kita. Kemudian di kuartal kedua tahun 2019 kita menandatangani MOU perusahaan retail di daerah Sumatera itu senilai 35 miliar. Kemudian kita juga mengadakan LBS Mudorib Forum yang bekerja sama dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Tempatnya di Bursa Efek BEJ, Bursa Efek Jakarta. Alhamdulillah di situ partisipannya melebihi dari kapasitas ya. Waktu itu fasilitasnya full difasilitasi oleh Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia itu diberi kursi 100 dan alhamdulillah itu melebihi kapasitas sampai kita ada yang nggak bisa masuk waktu itu ya saking antusiasnya. Padahal di sana kita hanya menawarkan memperkenalkan investasi yang sesuai dengan syariah. Seharusnya seperti ini begitu. Dan di sana juga dihadiri oleh OJK, deputi OJK dan juga petinggi dari Bursa Efek Indonesia. Alhamdulillah cukup antusiasnya cukup tinggi. Kemudian kita juga berpartisipasi dalam acara Muslim Live Fest dan Trade Expo Export Import di Serpong BSD. Kemudian pada kuartal pertama, semester pertama 2020, kita telah mengarrange perusahaan garment dengan total pembiayaan 15,3 miliar. Alhamdulillah sukses dan itu bisa mengantarkan UMKM dari garment tersebut hingga saat ini itu kita masih berjalan ya. Tahun 2020 semester kedua kemudian dari situlah kita untuk membuat perusahaan LBS Urundana, yaitu di bidang securities crowdfunding. Di situ kita mulai pengajuan pertama kali ke OJK, pengajuan administratif, dan juga untuk yang private investment-nya kita melakukan arranger sebesar 30,1 miliar di pas akhir tahun ya. Kita closing pada tahun 2020 31 Desember kita bisa closing sekitar 30 miliar. Di 2021 hingga saat ini alhamdulillah PT LBS Urundana sudah tersertifikasi ISO 27001 sebagai sertifikasi untuk platform penyelenggara. Salah satu syaratnya itu harus sudah terstandarisasi ISO 27001. Kemudian kita juga sudah pengajuan yang ke tahap akhir hingga saat ini alhamdulillah mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan insya Allah rilis karena sudah persyaratannya hampir semua sudah kita penuhi. Dan kita juga masuk ke dalam asosiasi layan Urundana dan ini adalah satu-satunya asosiasi layan Urundana atau asosiasi securities crowdfunding yang diakui oleh regulator. Sehingga ini adalah jembatan antara keinginan pasar dari securities crowdfunding atau para penyelenggara layan Urundana dengan pembentukan undang-undang regulasi sehingga kita bisa matching di asosiasi ini, kita matchingkan di asosiasi ini. Kita juga tercatat sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kemenkumham, Kemenkominfo. Alhamdulillah sudah terdaftar juga, bisa di website Menkominfo kita sudah muncul nama kita alhamdulillah pada tahun 2021 awal. Masya Allah. Baik Pak Dhani, Masya Allah. Kita bicara soal LBS nih sudah sekilas profilnya LBS nih Pak Dhani. Tapi sebelum kita mau masuk ke investasi di LBS misalnya Pak Dhani, tapi kita pengen tahu dulu Pak Dhani, kalau investasi sesuai syariah itu sebenarnya seperti apa sih Pak Dhani? Apa sih poin-poin penting sesuatu investasi itu bisa dikatakan oh ini syar'i, kalau ini mungkin ada pelanggarannya itu apa Pak Dhani? Ya, sebenarnya indikator yang paling mudah pada dasarnya begini ya, kita luruskan dulu atau kita masuk ke dalam kaidah sederhananya atau kaidah dasarnya bahwa ketika kita masuk ke investasi maka ini masuk ke dalam akad yang memang kita butuhkan, akan ada pertambahan itu kita sepakati bersama kan ya. Nah
untuk bisa pertambahan yang rata-rata salah, yang rata-rata ternyata terjadi sesuatu yang tidak syariat hampir di setiap sudut negeri ini, misalkan seperti itu. Itu karena apa? Satu, yaitu akad qard atau akad pinjaman. Sebetulnya sumbernya di sini. Padahal Allah dan Rasulnya melarang akad qard ini, akad pinjaman, itu untuk mendapatkan tambahan dari sana. Tapi apa yang kita lihat bahwa di sektor, hampir semua sektor keuangan, akad ini yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Padahal sudah jelas ya kaedahnya, kullu qardin jaron manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi si peminjam tersebut, apapun manfaatnya itu, ya apalagi dipersyaratkan, maka itu fahuwa riba, itulah riba. Itu kaidah dasarnya. Artinya kita kalau ingin berinvestasi, maka yang paling mudah, karena hukum asal dari muamalah itu boleh, kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang ini nih sedikit pasti. Sedikit ya, karena kaidah dasarnya adalah boleh. Ketika kita berinvestasi, maka jauhilah akad qard ini. Kecuali kalau kita ingin akadnya tabaruk atau tolong-menolong. Karena syariat telah menetapkan untuk akad pinjaman, hutang piutang, itu masuk ke dalam akad sosial. Sehingga bagi kita yang ingin mengembangkan uangnya, maka secara sederhananya begitu ya, secara sederhananya kita harus menjauhi akad ini, akad pinjaman. Apa itu akad pinjaman? Yang sebenarnya adalah memberikan satu harta, meminjamkan ya, memberikan satu harta ke pihak lain yang orang tersebut wajib mengembalikan dengan yang senilai dengan itu. Jadi menukar menukar harta kita yang kemudian nanti itu dipinjam, dipakai sama dia. Kemudian setelah itu dalam beberapa waktu kita si orang yang minjam itu mengembalikan dengan nilai yang serupa. Misalnya 100.000 dengan pecahan 50.000 misalkan gitu kan. Kemudian dipinjamkan, dipakai sama dia, kemudian ketika dia ada rezeki sudah jatuh tempo, maka dia mengembalikannya, tidak harus dengan uang yang kita berikan kan gitu, ditukar dengan uang yang lain yang senilai. Inilah hakikat qard. Nah, apabila kita bisa memahami ini, menjauhi kaidah qard ini, maka insya Allah kita bisa kemungkinan besar lebih selamatnya untuk dalam kita berinvestasi dengan tujuan mengembangkan harta kita. Mungkin itu bentuk-bentuknya sangat banyak. Bentuk-bentuknya sangat banyak. Bisa akad syirkah, musyarakah, mudharabah, mughorosah, itu dan turunannya, atau akad-akad misalkan istisna, salam, kemudian ijarah dan segala macam. Artinya Allah membuka peluang, pintu lebar dalam transaksi muawadhah atau keuntungan ya, yang memberikan transaksi keuntungan, dan menutup satu pintu yang ini Allah haramkan. Sama seperti ini ya, kita diharamkan makan babi, tapi Allah itu tuh membuka lebar apa yang Allah halalkan. Hanya babi aja yang diharamkan, sedikit pasti yang sedikit. Nah, begitu pula muamalah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi solusinya adalah akad-akad yang lain ya pada dia. Betul, ya. Dan akad-akad lain itu seperti tadi musyarakah, mudharabah, istisna dan lain-lain itu, apakah memang bisa diaplikasikan di era modern seperti ini, Pak? Ya, apabila kita mau telisik lebih dalam, inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh kaum muslimin ya di lapangan ya, di pasar, karena ketika akad ini dibuka. Misalkan ada satu perusahaan yang dia butuh dana, apa nih proyeknya, harus kita lihat dulu kan begitu. Sebetulnya antum itu si perusahaan ini butuh modal untuk apa? Oh, saya butuh modal misalkan untuk ekspansi. Saya usaha logistik misalkan, bisa seperti itu. Usaha logistik ini karena masa pandemi ini luar biasa besar demand dari kirim barang ya, karena meningkatnya traffic dari online marketplace, maka logistik, sehingga dia kekurangan armada. Maka sebetulnya yang dia butuhkan bukan uang kan begitu, tapi yang dibutuhkan armada. Mobil, saya butuh mobil truk untuk mengangkut paket 10. Artinya inilah yang bisa kita akadkan. Nggak usah pinjam uang. Artinya kalau kamu butuh truk, nah, lari kita bisa masuk ke dalam investor. Sehingga investor memberikan
truk ke mereka, bukan uang. Nah, disinilah ada potensi untuk jual beli. Nah, boleh nggak kita ngambil untung dari transaksi jual beli? Allah menghalalkannya. Wa ahalallahul bai' wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli. Sehingga kita bisa beli dulu, antum pesan apa? Truk 10. Mau bayar bagaimana? Cicil misalkan dalam waktu 12 bulan. Ya udah, kita bisa pakai akad murabahah atau kita bisa akad jual beli yang lain. Itu mudah, sehingga tergantung dari kebutuhan apa dari si perusahaan tersebut untuk karena nggak melulu uang ya, bisa jadi walaupun memang ada yang uang kita bisa masuk ke dalam syirkah. Ya begitu Pak Arman. Oke. Nah ini mungkin kita ke Pak Insan nih Pak Insan. Melanjutkan dari tadi Pak Dhani, penjelasan Pak Dhani, berarti kalau di LBS sendiri itu bisa pendanaannya, permodalan itu konsepnya seperti apa sih Pak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lari ke sana, saya ingin melengkapi dari Pak Dhani bahwa benar yang harus kita lakukan itu bukan lagi akad qard ya, karena akad qard itu dari zaman Rasulullah memang sudah dilarang, bahkan jauh sebelum zaman Rasulullah pun sudah ada dan sudah dilakukan oleh para Yahudi zaman sebelum Rasulullah. Tapi harus dipahami juga selain akad qard kita kan banyak memakai akad-akad. Nah, akad-akad yang disebutkan tadi Pak Dhani dan Pak Herman itu, di zaman kontemporer seperti ini, ada juga risiko buat celah untuk terjadinya keharaman, yaitu bisa masuk ke dalam kezaliman, gharar, dan juga riba. Jadi, memang untuk menjalani akad tersebut, kita harus memahami kaidahnya benar-benar sepaham mungkin ya, kita harus banyak belajar. Karena di akad-akad selain qard itu pula, itu bisa juga kita terjebak di akad-akad yang mungkin juga warisan dari orang-orang sebelum kita, yang sebelumnya bahwa akad tersebut juga ternyata walaupun jual beli tapi ternyata mengandung riba, mengandung zolim, dan juga mengandung gharar seperti itu. Oke, contohnya misalnya contohnya asuransi. Asuransi kan akad kontemporer ya, dan di situ jual beli jasa asuransi gitu kan, tukar menukar, satu memberikan jasa untuk mentransfer risiko kita kepada mereka dan mereka memberikan fee kepada kita, seperti itu. Nah, itu juga jual beli jasa dengan uang. Tapi jual beli tersebut di situ mengandung gharar, mengandung maisir, mengandung perjudian di sana. Nah, itu juga dilarang oleh agama, oleh Islamnya. Jadi kita juga harus memahami juga bahwa nggak juga di luar akad qard tersebut bisa semuanya halal, karena ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita pahami, harus kita jaga. Boleh akad-akad tersebut kita pakai, tapi jangan sampai ada zolim, jangan sampai ada gharar, dan juga sampai ada riba. Nah, oleh karena itu di LBS sendiri dalam untuk melakukan screening terhadap bisnis-bisnis yang dijalankan, bisnis-bisnis yang ditawarkan kepada investor nantinya, itu akan melalui minimal ada 3 kriteria. Kriteria pertama itu kita melihat dari pelaku usahanya sendiri. Nah, pelaku usahanya sendiri itu bagaimana? Apakah dia jujur? Apakah dia amanah? Apakah dia mempunyai landasan moral yang baik, seperti itu. Kalau pamannya dari sisi pelaku utamanya sudah kita lihat baik, baru kita lihat dari sisi bisnisnya. Bisnis tersebut apakah profitable, apakah bisa mendapatkan keuntungan bila dia untuk menerbitkan sukuk, apakah dia mempunyai kekuatan untuk membayar cicilannya, mempunyai kekuatan buat menghasilkan laba. Nah, dari usaha tersebut kita screening juga. Dan yang ketiga adalah dari sisi syariahnya. Kita akan melihat apabila dia bekerja sama dengan kita, berarti kan kita harus melihat apakah semua akad yang dipakai oleh para mudorib atau yang kreditor lah atau pencari modal tersebut, apakah sudah memenuhi syariat-syariat yang telah disyariatkan oleh Islam. Dan di situ tugas kita untuk memberikan masukan, untuk memberikan perubahan, untuk memberikan review bahwa terdapat akad-akad tertentu yang harus kita perbaiki apabila ingin mendapat pemodalan dari kita. Dan insya Allah bila ketiga tersebut sudah terpenuhi dan Dewan Komite juga sudah menyetujui, dan sebagai catatan bahwa di Dewan Komite Investasi ini Ustadz Dr. Erwan Tarmizi itu sebagai ketuanya langsung di sana. Beliau memantau dan
menandatangani setiap akad dari penerbitan sukuk atau penerbitan SEF dari LBS Urundana. Jadi insya Allah secara syariah, insya Allah tidak usah diragukan lagi lah. Seperti itu, Pak Herman. Oke, berarti kalau saya bisa ambil ini, berarti LBS ini sama dengan bursa saham versi mini ya Pak ya? Nah, benar. Sama seperti di bursa saham, di sana kita bisa jualan efek. Efek itu dalam artian efek itu bisa atau securities gitu ya, itu bisa dalam berbentuk saham, bisa dalam berbentuk sukuk. Kalau saham itu kita membeli efek atau saham yang ada di dalam suatu perusahaan. Kita chip in di perusahaan tersebut. Hutang piutang aset di perusahaan tersebut otomatis menjadi bagian dari kita. Nah, kalau dalam sukuk sama seperti halnya saham, hanya kepada suatu proyek tertentu saja. Misalnya ada suatu perusahaan, dia mempunyai proyek, untuk proyek tersebut dia menerbitkan sukuk untuk mendapatkan pendanaannya. Nah, dari pendanaan tersebut itu disekuritisasi, kita lempar kepada masyarakat, nanti masyarakat mendanai proyek tersebut, dan seperti itu. Dan ada satu lagi yang mungkin di bursa efek ada, tapi di kita nggak ada, yaitu obligasi. Alhamdulillah di kita tidak ada obligasi karena dari karakteristik obligasi itu ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, lanjutkan nih Pak. Tadi pada nih kalau karakter obligasi itu tidak sesuai syariat Islam tuh seperti di sisi mananya sih Pak? Ya kembali lagi kenapa biasanya ini biasanya kan ada indikator dari seperti yang Pak Insan bilang karena tidak sesuai dengan syar'i. Obligasi pada dasarnya adalah pasti nggak jauh-jauh dari court. Itu misalkan ada satu perusahaan yang dia ingin mengajukan hutang ke masyarakat dan hutang ini dipecah menjadi beberapa dan nanti perusahaan si pemilik obligasi ini akan mendapatkan kupon setiap periodenya mungkin gitu. Kemudian nanti ketika di akhir masa obligasi hutang pinjaman tadi itu dikembalikan penuh. Artinya ya sama seperti sebetulnya underlying-nya hutang, nggak jauh-jauh dari hutang. Maka apabila yang paling santer bagaimana mendeteksi riba adalah yang nggak jauh-jauh dari court atau hutang piutang. Jadi karena memang underlying dari di belakang akad dari obligasi adalah hutang, maka itu tidak bisa dijadikan ladang untuk kita mengembangkan harta atau kita untuk usaha. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi memang obligasi kita hindari dari awal ini. Oke, nah ini ada yang mau bertanya nih Pak. Dipersilakan untuk akhirat, tafadhol. Jika ini ditanyakan. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran, silakan Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bapak dari LBS, saya kebetulan sejak tahun 2019 saya sudah mulai investasi, tapi saya di perusahaan global. Karena mengingat saya bukan tinggal di Indonesia, jadi saya kebetulan tinggalnya di Jerman. Dan saya dulu sempat megang sahamnya Unilever Indonesia untuk 5 tahun. Dan itu akhirnya saya lepas karena satu mata uang rupiah sendiri anjlok terhadap euro. Dan 5 tahun itu Unilever itu nggak memberikan posisi yang bagus setelah saya lihat laporan keuangannya. Nah, pertanyaan saya ini untuk LBS ini apakah dia juga akan mentarget pasar internasional? Maksud saya apabila saya ingin join ke situ, otomatis kan saya harus melihat nilai tukar rupiah terhadap euro tersendiri. Kalau tidak kan otomatis hasilnya kayak Unilever 5 tahun lalu yang saya ruginya lumayan ibaratnya gitu. Itu pertanyaan saya kira-kira Pak. Baik. Jadi kalau untuk pertanyaannya Pak, Pak Hodol. Syukron Pak Rama ya tadi yang bertanya. Iya Pak Rama. Pak Rama, di kita ini memang nanti ada platform. Jadi LBS Urundana itu sengaja dibuat untuk mengikuti program yang ditunjukkan oleh pemerintah, di mana pemerintah memberikan regulasi bahwa untuk crowdfunding itu nanti ada
ada aturannya seperti ini, dan langsung juga dibuat aturan mainnya apabila kita melakukan secara online. Nah, alhamdulillah nanti bila license kita sudah keluar di LBS Urundana, maka segala saham dari perusahaan-perusahaan UKM yang mempunyai aset paling maksimal 30 miliar dan meminta pendanaan paling banyak 10 miliar itu bisa listing di platform kita. Jadi ibaratnya sama seperti BEJ, hanya versi mini, mereka melakukan IPO di situ, Pak. Melakukan IPO dan masyarakat bisa membeli sahamnya di situ. Dan setahun 2 kali ada pasar secondary-nya. Jadi dalam setahun ada 2 kali kita bisa melakukan jual beli saham dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kita juga bisa menerbitkan sukuk. Yaitu sukuk adalah bagaimana suatu perusahaan mengeluarkan saham sukuk di mana underlying itu adalah project dia dalam melakukan pekerjaan. Nah, di situ juga nanti kita share berapa jumlah sukuk yang diperlukan dan berapa minimal yang bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, dari situ insya Allah Bapak nanti bisa melihat bagaimana perbandingannya dengan BEJ ataupun bursa lain di Eropa. Tapi yang pasti sebelum license tersebut keluar, kita sudah melakukan yang namanya private investment, di mana di license bisnis syariah tersebut yang dari Pak Dani sebutkan bahwa sejak tahun 2018 hingga pada awal 2019 sampai 2021 pertengahan ini kita sudah melakukan pendanaan lebih dari 50 miliar. Jadi kita sudah melakukan pendanaan dengan cara offline itu terhadap perusahaan-perusahaan yang telah listing di kita tapi secara offline. Dan di situ rata-rata ROI yang diterima oleh investor itu kurang lebih antara 2,75 sampai 3% per bulannya. Alhamdulillah. Jadi selama ini sih kita bisa mendapatkan minimal itu 30% per tahun atau 36% per tahunnya untuk itu. Nah, dan dibanding itu pula yang pasti kita berkah, insya Allah halal, karena setiap transaksi ataupun sukuk ataupun saham yang diterbitkan oleh kita, insya Allah itu sudah di screening oleh Dewan Komite Investasi, di mana langsung diketuai oleh Ustadz Dr. Ewandi Tarmizi. Dan mungkin nanti kalau Bapak Rama berkesempatan ingin mencoba punya LBS gitu ya, kita dengan senang hati ntar melalui Pak Herman kita catat nomor Bapak. Bila ada sukuk ataupun ada saham yang akan ditawarkan oleh LBS, nanti kita akan coba tawarkan kepada Pak Rama. Insya Allah Bapak bisa lihat perbandingannya dan mudah-mudahan bisa terjadi kerjasama. Mungkin itu. Oke, Masya Allah. Jadi kalau Anda bisa simpulkan, berarti ada 2 jenis produk ya Pak ya. Jadi yang pertama investment ke equity atau kepemilikan saham, dan yang kedua itu ke project Pak ya. Jadi nah kalau project ini berarti base-nya bisa nggak harus selamanya Pak ya. Berarti ada jangka waktunya Pak ya. Bisa 3 bulan. Di LBS Urundana sendiri itu kita mempunyai SOP paling lama sukuk itu 2 tahun. Jadi kalau berdasarkan project base itu sifatnya project yang bisa didanai itu maksimal 2 tahun. Jadi insya Allah lama term tersebut masih memungkinkan investor untuk melakukan pendanaan dan nggak terlalu lama seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Aki Pramadana Firdaus Amir. Apakah membeli saham melalui aplikasi handphone yang sekarang begitu banyak dengan syarat selain perusahaan yang diharamkan seperti contoh saham bank, perusahaan miras sudah dikatakan syariah atau boleh dibeli Pak? Atau ada faktor-faktor lain yang harus dicek? Mungkin intinya faktor apa yang harus dicek sebelum membeli saham Pak? Ya, bismillah. Dari sisi syariah tentunya ya, kalau dari sisi nanti apa yang harus dicek itu selain dari sisi syariah tentunya dari sisi aspek bisnisnya. Mungkin nanti aspek bisnis bisa dijelaskan dengan Pak Insan. Untuk kita dapat membeli saham
apapun itu, baik itu saham perusahaan tetangga kita, teman kita, ataupun yang lainnya saham perusahaan, yang harus diperhatikan adalah pertama bidang usahanya. Bidang usahanya tentu ya kalau miras ya tentunya haram, karena ketika kita membeli sebuah saham perusahaan, maka kita sejak saat itu kita memiliki perusahaan itu sebesar berapa? Sebesar prosentase saham yang kita beli. Kalau kita beli misalkan 1.000 lembar atau setara dengan 5% dari total keseluruhan saham perusahaan misal saja itu. Artinya kita memiliki perusahaan itu sebesar 5%. Ketika ada bisnis yang haram di sana, maka kita ikut andil memiliki bisnis yang haram tersebut 5% di dalamnya. Apabila ada akad yang haram di dalamnya, maka kita sebagai pemiliknya ikut andil dalam keharaman tersebut. Maka yang harus diperhatikan adalah tentunya clear ya, bahwa bidang usahanya tentunya harus halal. Apabila bisnisnya halal, insya Allah itu adalah indikator pertama. Jadi memang harus, kalau miras tentunya sudah 100% haram, ya seluruhnya menjadi haram. Apa yang kita miliki di situ 5% semuanya ya jadi haram kan gitu. 1.000 lembarnya itu menjadi haram semua. Atau bisnis bank. Kalau seandainya bank syariah dan dia mengikuti kaedah-kaedah syar'i yang tidak melanggar syariat, ya insya Allah itu bisa dengan ketentuan tentunya berbeda. Nanti ada, kalau kami pelajari di Mikyar saham di standar AAUEV yang dikeluarkan, standar syariah yang dikeluarkan oleh AAUEV, itu standar internasional dari akuntansi perbankan, maka ada ketentuan khusus karena lembaga keuangan tentunya isinya adalah uang ya. Apa yang kita beli, maka ada kaedah khusus bisa mengacu kepada kaedah sorof atau jual beli mata uang, bisa ke arah sana. Apalagi, tapi kalau seandainya yang kita beli adalah bank konvensional, yang kita tahu bahwa bank konvensional itu didirikan hanya untuk pinjam uang dan memberikan pinjaman dan menerima pinjaman. Dia modalnya itu adalah mendapatkan pinjaman dari nasabah, yaitu nasabah funding, yang kemudian dia jual kepada nasabah kreditur. Dengan bunga selisih bunga itulah bank mendapatkan margin. Itulah core bisnis dari bank diciptakan ya. Jadi membeli dengan bunga rendah dan menjual dengan bunga lebih tinggi, selisihnya itulah margin dari bank. Artinya apa? Margin dari bank ini ya memang mereka berbuat riba. Maka apabila kita punya saham di perbankan tersebut, bank yang melakukan riba tersebut, ya artinya kita mewakilkan uang kita untuk kepemilikan kita itu untuk dalam bidang yang haram tadi, maka haram. Jadi perusahaannya harus sesuai dengan syariah, operasionalnya harus sesuai dengan syariah, dan kemudian yang harus kita perhatikan juga akad-akad di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, kemudian permodalan di perusahaan tersebut, tidak boleh ada pinjaman haram. Karena apa? Seperti kembali di awal, kita memiliki perusahaan tadi. Ketika perusahaan tadi butuh modal, kemudian dia pinjam uang dengan cara riba, maka itu kembali kepada kita sebagai pemiliknya terkena imbas dari saham yang haram. Karena saham kepemilikannya, perusahaan tersebut memiliki akad haram terhadap bank yang mengandung riba. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran secara umumnya ya. Baik. Kalau dari segi bisnis gimana Pak Insan? Dalam segi bisnis, insya Allah kalau seumpamanya kita lihat, ya minimal kita melihat kalau dia perusahaan ini ya, perusahaan untuk kita beli saham perusahaannya, berarti kemampuan dia untuk mencetak laba. Dalam artian apakah perusahaan tersebut mempunyai kemampuan di jangka panjang untuk mencetak laba? Karena pada intinya kalau kita membeli suatu saham perusahaan, biasanya itu untuk long term ya, long term. Makanya kenapa di BJ sendiri itu terdapat transaksi-transaksi yang sifatnya itu short term dan lebih ke arah maisir, untung-untungan atau spekulasi yang tinggi. Nah itu juga mengandung akad-akad yang haram. Jadi kalau kita membeli saham gitu dalam
dalam bursa, tapi tujuannya untuk apa? Untuk spekulasi ataupun untuk ada beberapa transaksi di sana, mungkin juga nanti bisa kita detailkan kembali. Itu ada transaksi yang memang short term dan tujuannya itu hanya untuk mencari keuntungan jangka pendek. Nah, itu apa ya? Itu lebih dekat ke arah goror. Jadi harus hati-hati seperti itu. Nah, belum apalagi di BEJ sendiri itu ada ketentuan bahwa kalau kita membeli saham perusahaan tersebut itu secara apa ya? Secara surat kepemilikan itu baru cair kurang lebih buat dua hari setelah kita melakukan transaksi. Dan dalam hal tertentu ada beberapa perusahaan yang memang sifat perusahaannya tersebut itu jualan yang tidak bisa kita anggap bahwa itu kaidahnya kaidah biasa, karena ada beberapa kaidah yang harus kita lihat, karena beberapa perusahaan yang kalau mempunyai core bisnisnya itu barang-barang ribawi, mau nggak mau kita harus jual beli sahamnya pun harus dengan mengandung kaidah-kaidah barang-barang ribawi. Misalnya kalau perusahaan yang memang bergerak di bidang jual beli emas atau dia mungkin leasing seperti itu, berarti yang diperdagangkan di perusahaan tersebut adalah kalau leasing berarti lebih ke arah hutang piutang. Nah, kalau kita membeli perusahaan tersebut boleh, asalkan dilakukan dengan cara kita membeli hutang piutang, yaitu tunai dan yadan yadain, maksudnya tangan ketemu tangan seperti itu ya. Jadi sedangkan di BEJ sendiri itu ada jeda waktu 2 hari untuk menerima bukti sertifikat kepemilikan. Dan mungkin hal tersebut juga ada kaidahnya, misalnya apabila kita ingin menjual kembali saham tersebut, sedangkan saham tersebut juga baru kita miliki sertifikatnya 2 hari kemudian, nah itu bisa berbenturan dengan kaidah bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum kita punya kepemilikannya. Makanya saya bukan bilang bahwa semua di BEJ itu haram, tapi saya harus bilang bahwa kalau umpamanya kita melakukan transaksi jual beli di bursa saham, harus hati-hati dan harus kita yakini bahwa saham yang kita beli itu adalah cocok akad jual belinya dengan kita lakukan, dan juga kita yakini bahwa jangan sampai kita terjerumus ke akad-akad yang sifatnya short term yang banyak kemungkinan di sana itu terjadi goror dan spekulasi. Jadi ya harus berhati-hati Pak Herman ya. Baik. Nah Pak, misalnya barangnya udah halal, terus mungkin tidak ada pinjaman bank ribawi nih Pak. Nah, tetapi ternyata di ketika perusahaan itu memutar keuangannya, mungkin ke obligasi kah atau ke deposito, apakah itu kita boleh juga Pak beli sahamnya Pak? Wallahu a'lam. Ya silakan Pak Dhani. Ya kembali lagi, artinya kan ada pendapatan atau ketika kita mengetahui bahwa perusahaan yang kita beli itu tuh ada kegiatan ribawinya, maka itu kembali, karena gini, pengelola perusahaan atau manajemen itu yang harus kita ingat, mereka adalah wakil dari pemilik perusahaan. Artinya apa? Konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh wakil kita itu tanggung jawabnya kembali kepada mewakil yang diwakilkan. Misalkan gini, kita mewakilkan, saya akan mewakilkan menjual HP saya kepada Herman. Berapapun lakunya, misalkan lakunya murah atau lakunya mahal, itu bukan uang Herman karena hanya mewakilkan, kan begitu. Artinya apapun resiko yang ada yang melekat pada handphone tadi, itu melekat kepada kepemilikan dari si pemiliknya. Nah, begitu juga saham. Ketika kita membeli saham, artinya kita memiliki perusahaan itu sebesar persentase saham yang kita beli. Ketika kita wakilkan dananya untuk diputar oleh manajemen untuk melakukan kegiatan usaha, dan kegiatan usahanya ada yang haram, maka kita sebagai wakilnya patut kita tegur. Antum nggak boleh melakukan hal yang haram, kan begitu. Apabila kita tidak ada kuasa untuk menegur dan segala macam, mungkin karena kita sahamnya kecil, tidak ada kuasa dan segala macam, ya artinya tidak ada urgensi kita masuk ke dalam perusahaan tersebut. Lebih baik kita tinggalkan, kan begitu, daripada saham cuman berapa lembar, mau ngatur uang ditempatkan supaya tidak riba, misalkan, kan memang kondisinya sulit. Ya udah, artinya
supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa mereka, ya tidak ada urgensinya kita membeli, toh kita tidak membeli perusahaan tersebut bukan hal yang darurat. Kita masih bisa hidup, tidak ada kehilangan dari 7 asbab yang menyebabkan kondisi darurat, ya, kehilangan agama, kehilangan akal, kehilangan harta, atau asbab yang lain. Artinya memang tidak ada urgensinya, sehingga kita bisa meninggalkannya, kita pilih mana yang memang betul-betul syar'i. Gitu. Nah, kurang lebih. Pak Insan yang menambahkan, Pak Insan? Ya, sepertinya daripada itu cukup ya. Cukup lengkap. Ya. Jadi sebelum kita membeli saham, asalnya kita ngecek-ngecek dulu nih Pak ya, apa namanya klausul ribanya, lalu juga misalnya di hutang, ada hutang apa tidak, lalu produknya dan akad-akadnya, lalu juga bagaimana perusahaan itu mengolah keuangan kasnya Pak ya, betul ya? Oke, Masya Allah. Oke, biasanya bisa mungkin itu bisa terlihat, Pak Insan bisa menambahkan ya, bagaimana kita bisa mengetahuinya, tentunya dari prospektus ya. Dari prospektus kita bisa melihat kegiatan usaha, atau mungkin dari itu ya Pak Insan ya, dari laporan keuangan insya Allah cukup jelas Pak Insan ya. Ya, biasanya di laporan keuangan itu ada ada akun, biasanya di situ untuk penyimpanan deposito, ataupun mungkin juga ada penjelasannya di lampiran penjelasan di tiap-tiap akun. Biasanya seperti itu di laporan keuangan. Seperti itu. Oke, jadi jelas ya Pak ya, itu bisa dicek ya Pak ya, Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak, dari Bapak Aji. Ingin bertanya Pak, di pasar saham ada kategori saham-saham syariah, seperti ISSI dan JII, dan sepengetahuan saya hal ini akan selalu dievaluasi per 6 bulan. Bagaimana ketika saya memiliki saham, contohnya ASII, yang tahun lalu masih masuk ke saham syariah, tetapi sekarang sudah tidak. Apakah kita harus segera menjual saham perusahaan tersebut, atau bisa kita hold dengan harapan suatu saat nanti kita akan kembali ke saham syariah? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, apabila kemudian mungkin sebelumnya kita tahu bahwa ini perusahaan syariah, laporan keuangannya tidak ada mengandung riba, dan kegiatan usahanya itu sesuai dengan syariah ya, tidak bertentangan dengan syariah, maka kita beli. Kemudian perusahaan kan bisa terus berubah ya, evolve dia ya, berubah. Kemudian yang awalnya nggak ada pinjaman, riba, qadarullah dia butuh duit, mereka butuh uang untuk permodalan, mereka injek dari lembaga keuangan yang qadarullah riba. Segera kita lepas, karena apabila kita tidak ada yang bisa menjamin besok kita masih hidup. Apabila kita kemudian Allah ambil nyawa kita hidup, dan kita tahu bahwa perusahaan yang kita beli itu melakukan riba, di mana kepemilikannya itu tuh kita yang pegang, kepemilikannya kembali kepada kita, maka di titik itu kita, di saat kita tahu, kalau kita tidak tahu insya Allah tidak dihukumi. Tapi ketika kita tahu bahwa dia ada sesuatu yang zolim, sesuatu yang tidak sesuai syariah, kemudian kita pegang, maka ini akan terbawa. Maka sebaiknya segera dilepas keharaman tersebut, saham yang mengandung haram tersebut. Kita sulit untuk, karena gini, kalau seandainya kita berharap kita pegang, karena selama dia melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu juga kembali kepada kita selaku pemilik perusahaan itu ya. Selama itu pula kita menanggung dosanya, dan tidak ada jaminan antara umur kita atau dia yang berubah sesuai dengan syar'i, misalnya kembali kepada jalan yang Allah kehendaki, atau kita duluan yang tutup usia, kita nggak ada pernah tahu. Artinya kita sebisa mungkin kita selamatkan diri kita dulu. Itu mungkin jalan yang terbaik. Mungkin bisa dijelaskan nanti ke Ustadz Irwandi juga, insya Allah bisa menjelaskan hal ini, urgensinya bagaimana. Tapi secara analogi bahwa karena konsekuensi dari kita membeli saham adalah masuk ke dalam kepemilikan, maka ketika kita tahu apa yang kita miliki tidak sesuai syariah, maka langsung dilepaskan. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita sampai kapan kita hidup. Kita duluan atau mereka duluan yang tobat, kan gitu. Masya Allah, betul. Oke, Masya Allah, ini makin seru nih, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Mungkin ini lebih kepada jual beli mata uang, tapi pertanyaannya datang dari Ibu Esti Ainun Najib. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang hukum cryptocurrency, Pak.
wah ini lagi rame nih Bitcoin gitu-gitu Pak. Itu gimana sih Pak? Itu kan kita beli investasi Pak di situ. Apa gimana Pak? Coba. Nah, Masya Allah ini sebetulnya kalau seandainya apa hukum ya, ketika kita menanyakan hukum tentunya begini. Kami di sini saya atau Pak Insan itu kita bukan yang memiliki ilmu dalam fikih menentukan halal dan haram, itu kita belum sampai ilmunya. Mungkin secara hukum ini bisa ditanyakan kepada Ustadz bagaimana hukum halal atau haram, kan begitu ya. Kalau hukum kan halal, haram atau syubhat terhadap satu hal. Hanya saja gini, yang kami mention adalah, yang kami ketahui cryptocurrency ini sepemahaman yang Ustadz Irwandi juga pernah berbicara, kalau saya tidak salah ingat, terkait dengan Bitcoin. Beliau tidak menghukuminya ini sebagai uang. Karena untuk menghukumi sebuah benda sebagai uang itu ada 3, kalau tidak salah, ghalabat samania, ini pengukur harga barang. Misalkan harga barang sebuah handphone ini diukur pakai Bitcoin atau apa ya. Biasanya kan rupiah ya. Ini harganya ini 5 juta. Artinya alat ukurnya adalah itu rupiah sebagai alat ukur sebuah barang atau penentu harga, penentu atau parameter harga. Itu pertama fungsi uang. Kemudian yang kedua, penyimpan kekayaan. Ya, penyimpan kekayaan. Nah, misalkan kalau kita ada gajian gitu, kemudian ada lebihnya, kita simpan ke bank itu tuh dalam bentuk Bitcoin atau rupiah. Nah, itu dihukumi. Dan kemudian yang ketiga itu ketika dihukumi sebagai alat tukar secara umum. Misalnya kita ke warung nih, diakui kalau rupiah kan wajib tidak kita transaksi di pasar, di tetangga, warung tetangga, atau di mall atau dimanapun, kita beli barang, kemudian kita beli dengan uang rupiah dan itu ditolak oleh toko, maka toko itu kena tuh undang-undang, nggak boleh dia, kan begitu. Ini ada aturannya, artinya ini bisa sebagai alat tukar. Nah, walau alam, anak nggak tahu nih, kalau seandainya Bitcoin bisa seperti itu, misalkan kita ke toko beli, ke warung beras gitu ya, beli Bitcoin, artinya itu belum diakui secara umum, sehingga hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai uang. Maka hukum transaksinya terlepas dari walau alam ya halal atau haram, tapi ketika bertransaksi dengan cryptocurrency dan itu tidak bisa dihukumi secara uang oleh para ulama, bahkan sampai dengan ulama kontemporer kami belum mengetahuinya bahwa itu dihukumi. Karena kalau seandainya itu dihukumi dengan uang, maka sepakat para ulama zakat akan ada zakatnya. Kita belum dengar kan zakat pakai Bitcoin kan gitu. Kalau zakat pakai rupiah kan. Nah, itu indikasi bagaimana kita menghukumi sesuatu ya. Jadi dari secara umum saja, dan gini, Bitcoin ini nggak ada yang menjamin. Kalau rupiah itu ada yang menjamin, negara. Kalau nggak laku itu kita bisa diseret itu kan ya. Misalkan ada pedagang yang menolak rupiah, alat pembayaran rupiah. Tapi kalau Bitcoin bahkan di negara kita kalau tidak salah dilarang. Nah, mungkin kalau seandainya kita ngeyel kemudian kita melawan pemerintah, ya ini mungkin dosanya ada di situ. Tapi dari sisi seandainya pemerintah membolehkan, bagaimana hukumnya Bitcoin? Wallahu alam. Mungkin bisa langsung ditanyakan pada Ustadz. Oke, Masya Allah. Mungkin Pak Insan menambahkan, Pak Insan? Ya, di situ juga Ustadz pernah mengatakan bahwa di Bitcoin tersebut ada unsur goror ya. Dalam artian bahwa Bitcoin tersebut kita nggak tahu tuh siapa yang mengeluarkan kan. Bahkan kita sendiri pun bisa mining sendiri itu Bitcoin. Jadi dan tidak ada yang menjamin. Begitu juga kita juga nggak bisa ada nggak ada patokan ataupun nggak ada dasar yang pasti untuk melihat volatile dari harga Bitcoin itu sendiri. Kalau mata uang lain misalnya itu biasanya sih berkembang sejalan dengan harga emas, biasanya seperti itu. Jadi ada alat ukurnya minimal emas. Misalnya mata uang kita tuh atau seluruh dunia itu biasanya sih memang
sejalan paralel dengan kenaikan atau penurunan mata uang emas dengan emas. Sedangkan Bitcoin itu ada banyak unsur gharar di sana. Mungkin juga itu yang menjadi pertimbangan beberapa ulama untuk menilai bahwa Bitcoin tersebut juga belum bisa dikategorikan sebagai mata uang. Jadi secara jumhur mengatakan bahwa Bitcoin masih tidak diperbolehkan ya. Tapi wallahu alam perkembangan seperti apa mungkin lebih layak atau lebih pastinya memang ditanyakan kepada Ustadz Herwan. Oke, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman yang mungkin nanti ingin bertanya tentang halal haram gitu ya, ada hukum-hukum yang mungkin atau skema-skema bisnis itu bisa langsung ditanyakan ke Ustadz Erwandi, karena kita juga ada kajian tanya jawab muamalah bersama Ustadz Erwandi setiap hari Kamis jam 16 waktu Indonesia Barat, berarti di sana juga jam 11 mungkin ya. Itu setiap hari Kamis insya Allah. Jadi mungkin itu bisa ditanyakan langsung kalau skema-skema halal dan haram, Masya Allah. Dan ini sudah jam berapa nih ya? Wah, ini saking asiknya nih, Masya Allah. Oh, sudah jam 5 ternyata. Tapi masih ada yang ingin bertanya nih, Pak. Dari ketika membeli saham, apakah harus dipastikan emitennya pasti memiliki hutang ribawi 0% atau ada toleransi berapa persen, Pak? Ya, untuk riba, karena di dalam memang ada di sini ada banyak pendapat ya, pendapat-pendapat yang di sekitar kita lah, bahwa riba sekian tidak apa-apa, riba sekian tidak apa-apa. Tapi di Al-Quran jelas bahwa kita harus meninggalkan sisa-sisa riba. Artinya sisa-sisa riba itu dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah, sekecil apapun riba yang di sana sisa riba, maka kita wajib meninggalkannya. Terlebih dikuatkan kembali dalam hadis-hadis yang ada banyak hadis ya. Salah satunya 1 dirham riba itu lebih besar dosanya dibanding dengan 36 kali berzina. Atau dalam riwayat lain 1 dirham riba itu lebih besar atau sama dengan dosanya seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Begitu besarnya 1 dirham. Padahal di saat Rasulullah SAW mensabdakan hadis ini, itu di masa itu 1 dirham adalah nilai mata uang terkecil. Karena hanya ada mata uang waktu itu 1 dinar dan 1 dirham. 1 dirham itu 1 keping uang perak yang kalau seandainya sekarang itu tuh sekitar 12.000 atau 13.000 rupiah mungkin. Itu artinya mata uang terkecil itu memiliki dosa yang sangat besar. Nah, di sini kami simpulkan bahwa yang kami pegang kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahkan internasional dalam fatwa di Visi Fikih Oki yang berpusat di Jeddah kalau tidak salah, itu menghukumi bahwa sekecil apapun riba pada perusahaan maka itu tidak boleh. Itulah yang kami pegang, pendapat yang paling kuat dan dan pendapat jumhur para ulama. Jelas ya, bukan ulama, artinya bukan ulama yang memang bersendirian, tapi ini sudah jumhur dipegang oleh pendapat-pendapat yang ada dan dirojihkan oleh para dewan-dewan komite Islam internasional OKI, divisi fikih OKI. Baik, Pak. Nah, Masya Allah ini sudah sekitar jam 5 lewat 6, Masya Allah. Itu kayaknya nggak kerasa nih, Pak ya. Masya Allah, ini sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada teman-teman dari Iwa KZ ini dan juga memberi makna.id. Dan sebelum kita menutup, mungkin akan ada nasihat terakhir mungkin dari Pak Dhani dan Pak Insan untuk bagaimana nasihat penutup untuk untuk kajian kali ini, Pak. Nah, dari saya hanya mengingatkan bahwa kita berinvestasi itu atau berbisnis itu nggak cuma mencari untung dan rugi aja, Pak Herman dan teman-teman ya. Tapi lebih jauh dari itu, bagaimana bahwa itu berhubungan langsung dengan kehidupan kita di akhirat nanti, yaitu berhubungan dengan surga dan neraka.
Jadi saran saya, mumpung kita sekarang masih diberi kesempatan, belajarlah yang banyak mengenai muamalah itu. Jangan kita terjerumus ke dalam tersebut, karena sekarang sudah banyak cara, sudah banyak fasilitas untuk mengetahui masalah muamalah harta dan haram tersebut. Nggak seperti zaman saya, Pak Herman. Zaman saya dulu kan fasilitas kurang, informasi juga nggak seperti sekarang. Jadi baru tahu riba udah di umur tua, udah ngambil pekerjaan yang salah, begitu kan, berinvestasi ke tempat-tempat yang salah. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan Allah untuk belajar dan berhijrah, dan saya harap juga teman-teman dapat memanfaatkan sisa waktu kedepannya itu untuk belajar muamalah, dan jangan sampai terperosok untuk ke dalam hal yang salah yang diarahkan oleh Allah. Karena tadi di depan kita bilang bahwa kalau kita mendapatkan uang yang haram, begitu kita memakai pakaian haram, kita makan dari yang haram, kita memberikan anak istri kita semuanya yang haram, maka semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah ya sia-sia. Dan itu yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan yang ulama, bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad sendiri yang memberikan fatwa tersebut, bahwa sayang kita udah berdarah-darah, udah banting tulang, kuras keringat, jauh-jauh pergi ke Jerman buat belajar, tapi ternyata bisnis yang kita lakukan nanti ternyata mengandung keharaman, kan sayang, ya kan? Semuanya menjadi sia-sia, doa kita nggak dikabulkan, dan yang kita kasih kepada anak istri juga nanti hal-hal yang haram. Jadi saran saya yang lebih baik dari sekarang, dari masih muda, kita banyak belajar. Oke, baik. Daripada nih? Ya, sedikit saja mungkin karena sudah lewat waktunya. Sama seperti tidak jauh dari nasihat dari yang Pak Insan berikan, bahwa apalagi kita sebagai negara muslim terbesar, hendaknya kita punya potensi besar untuk membangun negeri ini, karena kalau bukan kita, umat muslim yang mumpung masih besar ini, yang tidak ada lagi ya, karena yang peduli dengan syariat ya hanya muslim kita. Dan kebetulan Allah menganugerahi kita sebagai muslim yang terbesar. Apabila masing-masing dari muslim ini sadar terkait dengan syariat, insya Allah sangat tidak menutup kemungkinan syariat ini bisa jalan di negeri ini. Sehingga ketika pasar menginginkan nanti masuk ke dalam supply and demand, pasar menginginkan syariat, otomatis tanpa regulasi pun akan terbentuk pendanaan yang syariah, investasi yang syariah itu dengan otomatis. Artinya benar tadi kata Pak Insan, yang harus kita benahi adalah diri kita agar tidak terjerumus. Kita mengilmui sebelum melakukan sesuatu, pastikan bahwa itu adalah sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat. Caranya memang hanya ada dua. Yang pertama adalah berilmu. Apabila kita belum memiliki ilmunya, maka bertanya kepada yang berilmu. Artinya kita bisa meminta fatwa kepada para ulama ketika kita tidak mempunyai ilmu, atau kita bisa belajar kepada guru-guru kita yang memang ahli di bidangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga Allah memberkahi kaum muslimin, baik itu di Indonesia maupun di seluruh mancanegara. Semoga syariat ini bisa tetap tegak di muka bumi Allah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Insan dan Pak Dani, dan juga teman-teman dari Jerman, IWKZ, dan juga memberi makna.id. Dan untuk penutup, dipersilahkan untuk perwakilan dari memberi makna.id untuk memberikan sambutan penutup. Banyak kan, semua sudah disampaikan. Saya cuman memberikan ucapan jazakallahu khairan kepada LBS Urundana yang telah menerima undangan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini, karena di Jerman masih pagi. Dan jazakallahu khairan kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu, memberikan masukan, hadir, menyebarkan flyer. Ya, semoga Allah balas semua kebaikan yang telah kita lakukan. Itu saja. Jazakallah khairan. Pak Herman, saya juga mau menambahkan, forum-forum seperti ini ya alhamdulillah baik ya untuk menambah network kita ya.
saya sarankan sih jangan terputus, bisa dibulatkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Begitu juga bisa jadi satu sarana kita buat alat investasi. Jadi kita bikin suatu grup gitu di Jerman ini, kita bisa komunikasi, kita bisa memberi kesempatan kepada saudara atau teman atau keluarga yang ingin mendapatkan pendanaan syariah ke kita, dan kita juga memberi kesempatan kepada yang mau berinvestasi. Jadi kita bisa lempar nanti sukuk-sukuknya ataupun penawaran sahamnya kepada grup yang ada di sini, ya insya Allah ntar jadi terjalin kerjasama yang lebih lama dan barokah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Nah, Masya Allah, ini sekali lagi jazakumullah khairan untuk para peserta yang sudah hadir dan juga teman-teman dari Jerman yang sudah mengundang kami, dan insya Allah akan terus ya kita bikin kolaborasi seperti ini dengan konsep-konsep yang mungkin lebih banyak lagi ya insya Allah. Dan saya selaku tim yang bertugas, ada akreditasi juga, mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan insya Allah semoga ukhuwah kita semakin terjalin dan juga tidak putus insya Allah. Baik, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.